surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kembali kami datang di acara Monday Fellowship. Walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan menyatukan hati kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk keadaan kami saat ini. Kami mau belajar akan kebenaran, kami mau diskusi, tuntun kami, pimpin kami ya Bapa melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan acara Monday Fellowship malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Naikkan pujian ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan kasih setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan kita mau pergunakan waktu ini memuliakan Tuhan. Kita mendengarkan sharing dan juga diskusi, sharing firman yang tadi dibawakan oleh Bapak William. Sebelumnya kita angkat pujian ini, bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia
sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku bila saatnya nanti Tuhan berdaya lagi. Sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan buat kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kasih Tuhan. Bila saatnya nanti Tuhan berdaya sudah. Oh pakailah hidupku sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Silakan Pak Wi. Ya, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga, di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih atas kasih, rahmat, anugerah-Mu bagi kami. Kalau kami boleh hidup dan ada sampai saat ini, karena Engkau Tuhan Yesus yang menopang kami. Kami juga menaikkan ucapan syukur terima kasih untuk keberadaan kami pada saat ini yang sudah Engkau pertemukan kembali. Untuk kami mempercakapkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami mohon pantaskan, patutkan, layakkan kami ya Tuhan untuk mempercakapkan firman ilahi ini. Dan kami merindukan Tuhan berbicara, baik menasihati, menegur, mengingatkan, dan meneguhkan kami melalui percakapan firman pada kesempatan ini. Karena sebagai jemaat Tuhan, itulah ya Tuhan yang kami rindukan, kami kehendaki dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami supaya setiap percakapan firman ini benar-benar dapat kami memahami, kami mengerti,
untuk kepentingan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan melalui percakapan firman pada malam hari ini. Sesungguhnya akan kami percakapkan adalah firman yang tertulis yang Kau kehendaki untuk kami percakapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Shalom Bapak, Halo Ibu. Mbak Wem. Halo. Tema pada malam hari ini adalah kesucian hidup. Kalau kita melihat tema ini sesungguhnya ya sesuatu yang harus sebenarnya menjadi perenungan kita masing-masing. Sebab kalau bicara kesucian hidup, ya itu berpulang kepada pribadi kami masing-masing. Nah, kesucian hidup ini setelah saya pahami, saya mengerti yang tertulis di dalam firman Tuhan, sesungguhnya memang ini adalah kehendak Tuhan. Dan inilah jati diri daripada kekristenan itu sendiri. Kenapa saya bilang jati diri kekristenan itu sendiri? Sebab di luar kekristenan, Tuhan tidak banyak berbicara mengenai hal kesucian hidup. Seperti yang tertulis di dalam kitab suci atau Alkitab yang kita miliki. Ini tidak ada di luar kekristenan. Jadi sesungguhnya kesucian hidup ini diperuntukkan atau kepada segmen yang di dalam kekristenan itu sendiri. Nah, untuk kita malam hari ini mempelajari, memahami apa arti kesucian hidup itu di dalam yang kita mengerti, saya melihat bahwa yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3, firman Tuhan berkata di sana bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Nah, kesucian ini saya mengatakan bertalian erat dengan kekudusan. Ya kan? Kalau bicara suci pasti hati, nurani. Kalau bicara kudus, ya pasti hidup. Karena Alkitab berkata begitu. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, hendaklah kamu kudus, Tuhan memanggil kita untuk kita kudus di dalam seluruh hidup kita. Sama seperti Dia yang adalah kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, di dalam Ibrani 12 sendiri dikatakan bahwa kejarlah kekudusan, tanpa kekudusan tidak melihat Tuhan. Jadi kalau kita ambil daripada dasar dua ayat ini, di sana ada suatu perkataan suci seperti, kudus seperti, hati suci seperti. Ya kan? Dia yang suci, kata 1 Yohanes 3:3. Baru kita bisa melihat Allah. Hendaklah hidupmu kudus seluruhnya. Sama seperti aku kudus, seperti Yesus punya. Jadi standarnya itu Yesus. Tidak bisa yang lain. Nah, tentunya kalau kita baca di dalam Ibrani 12 maupun di dalam Matius 5, dikatakan sebelum kita melihat Tuhan atau melihat Allah, harus diawali dengan kesucian hati dan kekudusan hidup. Iya kan? Sedangkan di 1 Tesalonika 4 dikatakan Allah memanggil kita untuk hidup kudus. Jadi ini adalah panggilan Tuhan yang kita penuhi. Setiap orang Kristen harus memenuhi panggilan ini. Kalau dia mengaku Kristen, dia ada di dalam panggilan ini. Kesucian hati dan kekudusan hidup. Nah, tanpa kesucian
kesucian hati, kesucian hidup, dia tidak dapat melihat Tuhan. Jadi Tuhan itu hanya bisa ditemui, bisa dilihat kalau kita memiliki kesucian hati dan kekudusan hidup. Itu kata firman. Ya tidak boleh di luar itu. Jadi kalau berdasarkan ayat-ayat yang saya bacakan tadi, bahwa sebenarnya jati diri dari kekristenan itu adalah suci hati dan kudus hidup. Nah, hanya ada satu manusia yang punya suci hati dan kudus hidup, yaitu Yesus Kristus. Yang kita pahami saat ini. Tetapi saya mau mengajak kita melihat siapa sih sebenarnya yang sudah memiliki kesucian hidup itu. Sesungguhnya kalau saya mengamati yang ditulis di dalam Kejadian 1 ayat 26-27, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka di dalam Kejadian 2 ayat 7, Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi sebenarnya waktu manusia bentukan Tuhan dari debu tanah, itu esensinya, jati dirinya manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Salah satu dari kita. Tapi dibentuknya dari debu tanah. Kalau kita baca di 1 Korintus 15 itu disebut Adam yang pertama. Jadi sebelum manusia itu diberi nama Adam, dia adalah manusia yang esensinya segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena kalau kita melihat di dalam Yakobus 3 dikatakan, dengan lidah kamu memuji Tuhan adalah Bapamu, dengan lidah juga kamu mengutuk manusia yang adalah gambar Allah itu sendiri. Yakobus 3 berkata begitu. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari dari Kejadian 1 ayat 26, 27 sampai Kejadian 2 ayat 7, sebelum manusia diberi nama Adam, manusia itu atau rancangan Allah semula kepada manusia itu, ya statusnya serupa segambar dengan salah satu dari Sang Pencipta. Itu yang statusnya sudah barang tentu suci dan kudus. Sebelum jatuh dalam dosa, berarti kan sebelum jatuh dalam dosa, si manusia ini belum berdosa. Berarti dia statusnya kan suci kudus. Nah, kalau kita melihat, mengikuti 1 Korintus 15 dikatakan, Adam yang terakhir itu roh yang menghidupkan adalah Sang Kristus. Saya melihat Kristus itu sendiri berfirman bahwa akulah yang awal dan yang akhir. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11, Kisah 7 ayat 55 sampai 56, dikatakan bahwa Yesus itu terangkat ke surga dan disaksikan oleh para muridnya. Bahwa Yesus yang mereka lihat sebelum dia terangkat ke surga, itu mereka lihat seperti yang dia terangkat ke surga. Dan Stefanus memberi kesaksian bahwa dia melihat Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Jadi untuk mengaminkan apa yang dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, 27, Kejadian 2 ayat 7, sebenarnya kalau Yesus bilang sebelum dunia ini aku ada, sebelum Abraham ada, aku ada, karena aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya sesungguhnya saya memahami bahwa sebelum manusia dinamakan Adam, dia adalah rupa dan gambar daripada Kristus itu sendiri. Karena Kristus itu waktu dia naik ke surga, itu dia berwujud manusia. Tetapi di dalam tubuh yang berbeda dengan tubuh yang kita kenakan sekarang. Makanya dengan adanya Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia, kita dikembalikan ke rancangan Allah semula terhadap manusia itu. Nah sesungguhnya saya melihat di sini bahwa esensi daripada kekristenan itu adalah kesucian kekudusan hidup yang patokannya adalah Kristus Yesus itu sendiri. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa representasi atau natur daripada kesucian hidup itu
harus mencontoh kepada, meneladani kepada kesucian dan kudusan hidup daripada Yesus Kristus itu sendiri. Karena di dalam surat 2 Korintus dikatakan dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa. Paulus mengakui dia yang tidak berdosa, berarti kan dia yang suci dan yang kudus. Nah, kenapa saya bilang ini esensi, ini jati diri, ini hakikat dari hidup kekristenan? Karena di dalam 1 Korintus 4, Paulus berkata kepada Timotius, ikutilah teladanku, dan hidup yang kuhidupi ini adalah kehidupan Kristus. Dan kehidupan Kristus inilah yang aku beritakan di mana-mana, di setiap jemaat. 1 Korintus 4 dikatakan begitu. Kehidupan Kristus inilah yang Paulus bicara dengan Timotius, inilah yang aku beritakan di mana-mana, di setiap jemaat. Kehidupan Kristus seperti apa? Tadi sudah sedikit banyak kita singgung. Tentu barang hal dalam kesucian dan kekudusan hidup Kristus. Nah, saya mau lihat di sini ada beberapa aspek yang kita ada di dalam area domain kekudusan atau kesucian hidup ini. Nah, kesucian kekudusan hidup ini saya lihat ada beberapa aspek. Pertama-tama kita berada di dalam kesucian hidup itu, kita dapatkan itu karena akibat daripada pertama darah, kedua roh, dan ketiga adalah firman. Saya ralat saya tidak mau menyebut pertama, kedua, ketiga karena nanti ada yang keempat, kelima. Jadi ada aspek darah, aspek roh, dan aspek firman. Aspek darah kita sendiri kan mengetahui. Di dalam Ibrani 9 ayat 14 dikatakan, darah Yesus Kristus dengan roh yang kekal. Kalau kita perhatikan Ibrani 9, darah Yesus dengan roh yang kekal akan menyucikan hati nurani kita. Darah Yesus Kristus dengan roh yang kekal. Di dalam Matius 26 sudah kita pahami bahwa darah Yesus Kristus itu waktu dia bikin perjamuan malam, darah perjanjian untuk menghapus dosa. Jadi kesucian kekudusan hidup ini pertama-tama dari aspek darah. Nah, itu bisa kita dapati juga di dalam Ibrani 10 ayat 2-10 bahwa akibat dari Yesus mempersembahkan tubuhnya di kayu salib sebagai korban untuk menyucikan dan menguduskan manusia satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat di sana itu di Ibrani 2 ada kata setelah, dan Ibrani 10 itu ada kata telah disucikan, dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi tanpa darah kita tidak bisa memiliki kesucian hati dan kekudusan hidup. Kalau pakai Taurat itu kan kata Musa, tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Darah domba itu menguduskan manusia lahirianya. Tapi darah Yesus adalah roh yang kekal itu menguduskan hati nurani. Nah, diawali dari darah. Nah, kemudian kita lihat roh. Tadi saya sudah singgung di dalam Ibrani 9, roh yang kekal. Berarti satu kali untuk selama-lamanya. Karena roh yang kekal di dalam darah Yesus itu. Nah, roh ini juga pun sama dengan darah. Roh ini kan kita tahu adalah Allah itu sendiri yang disebut dengan Roh Kudus atau roh kebenaran. Ya kan? Nah, di dalam Yohanes dikatakan kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh untuk kita dapat masuk kerajaan Allah. Tanpa dilahirkan kembali, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah itu. Dilahirkan dari air dan roh. Nah, roh ini, kalau kita lihat selanjutnya, roh ini adalah roh Allah itu sendiri yang dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19.
Tidak tahukah tubuhmu adalah tubuhmu itu baik Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi menjadi suatu jalan satu-satunya bahwa kita pertama harus dilahirkan, harus melalui darah, kemudian harus melalui roh untuk kita bisa menjadi punya hati yang suci dan hidup yang kudus. Karena setelah kita tubuh ini menjadi tempat kediaman Allah di Roh Kudus, roh yang kita peroleh dari Allah. Nah, ini kita bisa lihat di dalam Yohanes 2:24, 1 Korintus 3:16-17. Ya kan? Bahwa sesungguhnya kita ini menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh karena kita menjadi bait Allah. 17 katakan bait Allah itu kudus dan bait Allah itu kamu. Kamu itu kudus. Tapi bait Allah itu kita kenal di dalam Yohanes 2:24 itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi kemudian di dalam Yohanes 14 kalau kita bicara, Yohanes 16 kita bicara roh kebenaran ini akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Ya kan? Dan Yesus Kristus akan memohon seorang penolong ke Bapa di surga, yaitu roh kebenaran untuk memimpin kita selama-lamanya dalam kebenaran. Apabila kita menuruti perintahnya, maka Yesus dan Bapa akan tinggal di dalam kita dan kita di dalam Bapa. Jadi dengan darah dan roh ini, kita di sini memiliki kesucian dan kekudusan hidup. Baru kemudian aspek yang berikutnya itu firman. Firman. Allah itu firman. Firman menjadi manusia itu Yesus. Yohanes 1:1, firman hidup itu adalah Yesus yang adalah Allah menjadi manusia atau firman menjadi manusia. Nah, firman ini yang kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 juga dikatakan bahwa firman ini yang menguduskan. Kebenaran yang menguduskan. Firman yang menguduskan. Kebenaran yang menguduskan. Jadi Tuhan memberikan pemahaman bagi kita bahwa hanya dengan darah, roh, dan firman inilah kita bisa menghadirkan dan meraih kesucian hati dan kekudusan hidup. Makanya dalam Efesus 5, 25, 26, 27 dikatakan dimandikan dengan air dan firman. Sehingga jemaat itu kudus. Di dalam 1 Petrus 1 dikatakan ayat 22, menyucikan diri dengan firman, dilahirkan dari firman untuk disucikan. Nah, kalau kita memahami semuanya ini, mengerti semuanya ini, kemudian kita hidupi di dalam kehidupan kita, maka kita ini sesungguhnya adalah Kristus itu sendiri. Sesungguhnya kita ini adalah memiliki kesucian hati dan kekudusan hidup itu sendiri. Jadi yang saya mau katakan di sini, yang saya katakan tadi semua ini kan sudah ceritanya zamannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengerjakan itu dan menyelesaikannya sehingga dikatakan sudah selesai. Setelah sudah selesai dia mengatakan tunggu nanti aku akan memberikan apa yang aku janjikan, yaitu Roh Kudus. Roh kebenaran itu akan memimpin kamu dalam kebenaran. Dan sesudah itu, aku juga akan memberikan kepada kamu firman kebenaran yang dapat menguduskan kamu. Jadi semuanya apa yang dibicarakan di sini, semua ini sudah tertulis dan terbaca oleh kita di dalam kitab suci. Di dalam Injil. Nah sekarang tinggal kita mempadankan hidup kita dengan Injil. Karena ini semua sudah tertulis dengan Injil, berarti dalam pemahaman pengertian saya, kalau kita sekarang mengaminkan bahwa diri kita ini Kristen, sesungguhnya ini sudah hadir mutlak di dalam hidup kita. Kita sudah memenuhi panggilan Tuhan.
Sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan di dalam Tesalonika 4. Panggilan itu harus dipenuhi. Jadi, marilah kita mengejawantahkan kebenaran firman yang Tuhan sudah genapi dan kerjakan 2000 tahun yang lalu itu di dalam kehidupan kita. Nah, kalau itu belum terjadi, belum teraktualisasi dalam hidup kita, nah apakah kita ini Kristen? Jadi, menurut yang saya pahami, yang kita sudah gambarkan tadi dari Kejadian 1, 26, 27, Kejadian 2 tadi, ayat 7. Dan sekarang kemudian kita pahami itu ada tertulis di dalam Injil. Jadi semua itu harus kita aminkan. Sudah kita aminkan di dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan harus kita aminkan dan sudah kita aminkan dalam hidup kita? Iya kan? Tadi saya singgung kita dilahirkan kembali dari air dan roh. Saya sudah singgung dalam Efesus 5 kita dilahirkan dengan air dan firman. Nah, semua ini kan sudah kita lalui, sudah kita lewati. Yang kita suka sebut dengan baptisan itu. Ya. Kalau kita menelah aroma 6 itu, kita sudah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, dan kita juga menjadi satu apa yang sama dengan kebangkitannya. Menjadi satu, bukan sendiri-sendiri. Ya kan? Jadi kalau kita sudah menjadi satu apa dengan sama dengan kematian, kita menjadi satu, berarti sesungguhnya kita ini adalah Kristus itu sendiri. Kita ini sudah mati. Kata 2 Korintus 5. Kata Kolose 3. Kamu sudah mati. Kita sudah mati. Karena sudah menunggal dengan kematiannya dan sudah menjadi satu dengan kebangkitannya. Jadi sebenarnya hidup yang tercermin teraktualisasi dalam hidup kita itu adalah kesucian hati dan kekudusan hidup. Ini hakikat dan esensi jati diri dari kekristenan itu sendiri. Kita suka menggambarkan Kristen itu seperti Yesus. Mari kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Di dalam tubuhmu punya tubuh. Sudahkah berdiam Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah? Sudahkah jadi bait Allah? Karena ada Roh Allah dan kamu itu kudus. Di dalam tubuhmu itu adamu. Tanyakan kepada tubuhmu. Mu bertanya kepada tubuh. Nah, kalau ini belum teraktualisasi, apa yang kita asup selama ini? Apa yang kita terima sampai saat ini sebagai yang menamakan diri Kristen. Efesus 2 mengatakan kita ini sudah anggota keluarga Allah. Kita sudah anggota orang-orang kudus, keluarga orang-orang kudus. Efesus 2 berkata. Jadi kalau di dalam 1 Kolose 1 kemudian Kolose 2 di dalam Yesus berdiam secara jasmani kepenuhan kealahan di dalam Yesus berdiam kealahan itu. Sesungguhnya kenapa kita tidak bisa mengaku bahwa di dalam kita sudah berdiam secara jasmani kepenuhan Kristus. Kristus itu sudah berdiam di dalam kita. Dan kita juga bisa berkata, kalau kamu melihat aku melihat Yesus, mengenal aku mengenal Yesus. Itulah kesejatian, itulah esensi. Itulah kesucian hidup. Itulah kekudusan hidup. Kesucian hati dan kekudusan hidup. Saya berkata kemarin kita ini sudah usur jadi orang Kristen. Iya kan? Saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa orang di komunitas saya. Bagaimana? Wah, lagi proses. Lagi proses. Saya bilang, di sana cuma ada surga dan neraka. Nggak ada proses. Kamu lagi gelap menuju kepada terang. Lagi proses. Tuh tiba-tiba dipanggil Tuhan. Nanti kamu bikin tempat sendiri di sana. Yang namanya proses.
Kan cuma ada surga sama neraka. Gimana bro? Wah, lagi proses nih, lagi diproses. Saya bilang, lu ngomong begitu sebentar lagi lu panggil Tuhan, lu mana? Bikin tempat sendiri di sana ya. Sesudah peti mati yang namanya tempat lagi proses. Nah, ini teologi proses ini. Kita harus mengakui ini. Kalau enggak kan Alkitab yang kita baca, Injil kita baca-baca ini, ya jangan kita baca lagi. Karena ini kan tuntutan yang harus kita penuhi. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita. Ingat loh Galatia 3 ayat 27, begitu kamu dibaptis, kamu sudah mengenakan Kristus. Kalau kamu dibaptis, kamu sudah mengenakan Kristus. Baca lagi Galatia 3. Ya kita ini, siapa yang berani ngomong di sini kita belum dibaptis? Terus kalau sudah dibaptis kan ada sebab akibatnya. Kalau kita Kristen ada sebab akibatnya. Kalau kita mengaminkan firman dan kebenaran ini yang keluar dari mulut Tuhan, ya sesungguhnya ekspresi hidup kita ini ya sudah seperti itu. Saya tidak berbicara ini di dalam suatu doktrin apa kayak namanya, tidak. Ini yang tertulis di dalam firman. Coba bayangkan sudah unsur kekristenan kita ini. Kalau apa kita mau jawab proses? Ya kita bikin tempat sendiri nanti sesudah peti mati. Selain neraka sama surga ada yang namanya proses. Tempatnya di sana. Jadi kesucian hidup itu sebenarnya harus mesti sudah menjadi mewarnai hidup kita seutuhnya. Karena kan dari dalam hati terpancar kehidupan itu. Najis hati, najislah hidup. Suci hati, sucilah hidup. Nah bagaimana kalau ini belum selesai dalam proses? Terus bagaimana kita mau melihat Tuhan? Kekudusan seperti Yesus, kesucian seperti Yesus. Bagaimana kita melihat Tuhan sementara kita mengaku kita ini anak Allah? Sudah punya Roh Kudus? Oh sudah. Iya kan? Jadi dalam pikiran dan hati nurani yang jernih dan bersih dan didasari oleh kebenaran firman Tuhan, kita harus mengaminkan dan meyakini itu. Ada beberapa ayat yang waktu saya baca, kenapa saya katakan kita harus mengamini meyakini itu? Kalau kita baca di dalam Markus 14 ayat 33 sampai 37, Matius 25 gadis bijaksana dan gadis bodoh, itu ada penekanan. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Kalau kita lihat di dalam Markus 14 itu tanggung jawab itu ada di kita. Tanggung jawab itu ada di kita karena saya katakan tadi sudah selesai Tuhan kerjakan. Dan dia sudah memberikan firman dan roh. Matius 9:27 dikatakan kita cuma satu kali mati sesudah itu dihakimi. Tadi saya sudah katakan kan kita sudah nggak ada hidup Kristus. Ya setelah itu apa? Kita dihakimi. Ikan yang tidak baik dibuang, ikan yang baik dikumpulkan di dalam pasu. Lalang dipotong. Ya kan? Gandum diikat, dimasukkan ke dalam lumbung. Jadi kalau seperti ini tidak dikumandangkan di dalam kehidupan kita, baik kita terima dari pengajaran yang menjadi asupan kita setiap hari, maupun kita amin dari firman yang kita baca setiap hari. Waktu saya baca Markus 14 sama Matius 25 itu gadis bijaksana dan gadis bodoh. Kalimat terakhirnya disuruh berjaga. Apa itu berjaga-jaga? Apa yang kita mesti jaga? Apa yang maksud dengan berjaga-jaga di situ? Apa? Coba kita
Jawab masing-masing. Apa ini maksud berjaga-jaga di Markus 14 itu? Di Matius 25 itu. Apa sebenarnya yang tersirat di dalam hal berjaga-jaga itu? Yaitu semua yang sudah dikerjakan Tuhan. Suci dan kudus satu kali untuk selama-lamanya. Roh kebenaran, roh kudus yang Tuhan sudah minta kepada Bapa dan ada di dalam tubuh kita untuk memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Berarti kalau roh kudus, roh kebenaran, roh Allah itu sendiri atau Allah itu sendiri ada di dalam diri kita. Nah, kita ini jadi manusia siapa? Saya merenungkan apa sih arti mendukakan roh kudus, memadamkan roh kudus. Apa roh kudus itu ada di luar pagar, di luar rumah, terus kita padam-padamkan, kita dukakan. Roh kudus itu, roh yang dari Allah itu, roh kebenaran itu. Yang namanya juga memimpin, menuntun. Berarti sudah ada di dalam kita. Begitu kita mati bersama Kristus, bangkit bersama Dia. Jadi saya mau minta maaf sedikit kalau saya sebenarnya rada risih sih mendengar itu kodrat dosa itu. Belum 100% saya bisa absolut terima. Karena saya katakan apa? Kalau kita baca firman 1 Yohanes itu banyak berkata, firman Allah kuat di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Di 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 5 berkata, iya kan? Dunia ini dikuasai si jahat. Dan kamu tidak dapat bisa dijamah oleh si jahat. 1 Yohanes 4 dikatakan, roh ada di dalam kamu lebih besar daripada roh. 1 Yohanes 3, 9 berkata, kamu tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena benih ilahi itu sudah ada di dalam kamu. Loh kok masa itu ayat itu kita buang dulu karena kita masih punya kodrat. Bukan saya permisi, saya rada risih dengar. Seperti meniadakan satu yang sih. Memang Roma 6 sudah bilang, kalau kita memperhambakan diri lagi kepada dosa, kita memperhambakan anggota tubuh kita menjadi senjata-senjata kelaliman. Nah itu kan tadi saya sudah katakan, maksud berjaga-jaga itu kan tanggung jawab. Kalau kita baca di Markus itu. Jadi saya rasa nggak ada orang Kristen mau menyerahkan dirinya kepada dosa. Apalagi dia sudah mengaminkan, sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, Roh kebenaran, yang adalah Allah itu sendiri, yang adalah firman itu sendiri. Jadi ingat saya katakan tadi waktu kita baca Galatia 3 ayat 27. Kamu sudah dibaptis dan mengenakan Kristus. Loh, terus setelah kita baptis, apa yang kita kenakan? Ternyata masih proses. Kalau kita masih bisa berbuat dosa itu karena kita memperhambakan diri, memperhambakan anggota tubuh. Jadi ingat, darah, roh, dan firman ini, itu di atas segala-galanya. Kalau Tuhan biarkan ini Allah tidak berinkarnasi menjadi manusia, maka iblislah pemenang. Waktu kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3 itu Adam jatuh dalam dosa. Jadi Allah punya tanggung jawab untuk mengembalikan manusia menurut rancangan Allah semula. Yaitu yang saya katakan tadi, ya kalau kita baca di Kisah Para Rasul itu kan Kristus naik ke surga dengan rupa manusia. Stefanus bilang, aku melihat Allah dan Kristus sebelah kanan Allah. Sedangkan Yesus bilang di dalam Wahyu 3, akulah Alfa dan Omega. Sebelum Abraham ada, sebelum dunia ini ada, aku sudah ada. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Di dalam Dia, kata Koros. Jadi kesucian hidup yang adalah tema, sudahkah itu menjadi tema?
atau menjadi subtema di dalam kehidupan kita. Atau belum kita jadikan tema di dalam kehidupan kita. Masih subtema. Iya kan? Kalau kita masih begini, saya sudah katakan sudah usur manusia rohani kita ini, kapan kita bisa berkata, aku punya hati sudah suci, aku punya hidup sudah kudus, dan aku yakin percaya aku anggota keluarga orang kudus, aku warga kerajaan Allah, dan aku yakin pasti melihat Allah. Muka dengan muka. Nah, bagaimana kita mau meyakinkan itu? Bagaimana kita mau diyakinkan dan bagaimana kita mau meyakini itu? Kalau firman ini tidak teraplikasi, teraktualisasi dalam hidup kita. Coba, mari kita sama-sama renungkan. Apa sih yang kita mengerti mengenai memadamkan roh-roh itu ada di luar pagar? Mendukakan roh-roh itu apa ada di luar? Terus kita dukakan, kita padam. Ada di dalam. Iya kan? Jelas loh. Mazmur 109 berkata itu. Pengkhotbah 12 berkata itu. Itu jelas sekali. Mazmur 104 ayat 29. Bahwa apabila roh dari manusia diambil, manusia itu mati. Dan apabila rohmu munya besar diberikan kepada mereka dan mereka itu hidup. Pengkhotbah 12 kata, itu roh kembali kepada Allah. Roh itu berasal dari Allah. Daging kembali kepada debu. Jadi waktu Adam sebelum dinamakan Adam, waktu dia menjadi manusia, dia bentuk Tuhan dari debu tanah. Itu rupa dan gambar daripada salah satu dari kita itu Kristus. Jadi, marilah kita merenungkan ulang, mencerna ulang, mencermati ulang, dan memahami ulang. Supaya kita punya pikiran, hati, dan hidup selaras dengan Roh Kudus, selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Karena darahnya sudah menyucikan hati nurani kita dengan roh yang kekal. Satu kali untuk selama-lamanya. Kecuali kita menyerahkan anggota tubuh kita ini lagi menjadi senjata kelaliman. Jadi, saya sangat mengharapkan respons. Saya sangat mengharapkan masukan balik daripada Bapak Ibu yang ada pada malam hari ini. Ya kan? Apakah ini bisa kita aminkan atau ini kita tunda dulu diaminkan atau kita diskusikan dulu ini panjang lebar. Karena ini perkataan Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya di Alkitab ini. Demikian Pak Andre, demikian teman-teman, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kiranya melalui firman ini kita mendapat berkat ilahian dari sorga. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk kesucian hidup ini. Yang sebenarnya mutlak, tidak usah dipergunjingkan lagi. Tidak usah dipercakapkan lagi. Tinggal kami buktikan. Sudah teraktualisasi dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang hidup. Dan Engkau sudah menempatkan kami serupa segambar dengan Engkau. Tanggung jawab itu sudah Engkau kerjakan buat kami. Dan sekarang tanggung jawab itu ada pada kami. Sudahkah kami kerjakan itu? Kami tunaikan itu? Karena itu adalah kehendak. Ya Tuhan, Roh Kudus kiranya memeterkan ini. Kalau ini adalah kehendak Tuhan dan benar-benar dari Tuhan. Biarlah perbincangan, percakapan, firman ini nanti memperkaya untuk kami di dalam kehidupan manusia rohani kami. Lebih diperlengkapi lagi. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makasih Pak Andreas. Teman-teman, Tuhan berkati. Kita yang terima kasih Pak Wim. So dihajar kiri kanan muka belakang nih. Kita bersyukur malam hari ini kita diingatkan
Ya, kita bersyukur malam hari ini kita diingatkan oleh Pak Wim ya. Kalau Pak Wim itu pokoknya kalau sharing firman Tuhan gaspol aja pokoknya. Hajar bleh gitu kan. Udah tua Kalimat soalnya. sudah tua soalnya. Dan memang Ada iya toleransi. betul, Udah betul. zero toleransi, Pak. Zero toleransi, ya betul, betul. Jadi hari ini kita diingatkan, sungguh betul ya. Memang apalagi sih mau didiskusikan lagi gitu kira-kira, mau diperbincangkan lagi, tinggal dilakukan kok gitu maksud beliau. Ada darah Kristus yang menyucikan kita karena dosa Adam dan Hawa yang membuat kita memang berlumuran dosa dan perbuatan kita. Ya, darah Kristus yang menyucikan kita. Tetapi juga Roh Kudus yang menuntun kita setelah kita disucikan dari dosa itu, ya, lewat hati nurani kita terus diingatkan, disadarkan, dan firman kurang apa lagi? Kalau orang Manado bilang, so lengkap ini, so nggak ada lagi yang mesti ditanya lagi gitu. Jadi kita bersyukur kita diingatkan. Nah, baik, tapi tentu masih ada dong Pak ruang diskusi. Ini kalau nggak ada ruang diskusi langsung kita tutup saja Wah, ini. itu Kita jadi doktrin nih, Pak. baik, silakan. Ada yang ingin berbagi malam hari ini? Please, boleh memulai. Silakan. Siapa yang hendak memulai? Kalau nggak ditunjuk, nggak ada yang mulai nih. Pak Herbert dulu, silakan Pak Herbert. Pak Herbert ini mesti orangnya punya gagasan. Waduh. Silakan Pak Herbert. Terima kasih Pak Wim, Pak Andre. Bicara tentang kesucian hidup ini, sebenarnya kita memahami, mengerti itu sebenarnya berdasarkan iman kita, kepercayaan atas pengorbanan Yesus Kristus bagi kita, dan itu kita dibenarkan. Dibenarkan itu juga sekaligus kita dikuduskan dalam pengertian status kita. Tetapi hal itu tidak memberikan sesuatu seolah-olah kita kebal terhadap dosa. Cuman hanya bagaimana sampai pada satu tingkat kepekaan terhadap dosa yang sehalus mungkin, sekecil mungkin. Itu yang menjadi satu bahagian yang terus terintegrasi di dalam diri kita gitu kan. Yang dimaksudkan Pak Wim berjaga-jaga itu kan dalam pengertian seperti itu ya, bahwa punya tingkat kepekaan terhadap dosa yang sehalus sekecil mungkin. Bukan berarti kita tidak kebal dengan terhadap dosa gitu kan, enggak. Menurut saya seperti itu. Dan juga ketika seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia lahir baru, nah itu menjadi bahagian terus pembentukan sampai pada satu tingkat yang memang ya, itu kan selalu terus menerus mengalami suatu pembaharuan terus menerus ya, tidak ada satu titik hentinya gitu kan. Itu juga di Kolose 3 ayat 10 maupun 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sekalipun manusia lahiriah semakin mesra, manusia batiniah dari hari ke hari ada diperbaharui. Jadi memang ada satu progres yang memang ke arahnya memang terus kita ke arah ke sana itu. Jadi secara tadi dikatakan juga oleh Pak Wim, mengutip dari Matius 5 ayat yang ke-6 kalau nggak salah ya, atau 8 itu. 8, Pak. 8 ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Dalam hal ini ada satu kemampuan melihat, kalau selama dia tidak suci, berbahagialah orang suci hati. Tapi kalau dia tidak suci hatinya, berarti itu tidak melihat Allah. Tidak punya kemampuan untuk melihat Allah, suatu realitas yang sesungguhnya apa sih realitas ultimat itu. Nah, jadi bukan hanya kesucian itu, bukan hanya sekedar seperti terpisah dari hal yang kotor, tetapi juga melihat satu Allah yang begitu agung, yang mulia, dan kita melihat bahwa keberadaan kita, jiwa yang seperti apakah dalam pengertian tentang kesucian hidup itu bagi jiwa manusia gitu kan. Jadi secara eksistensial itu akhirnya oh ini toh gitu kan.
tentang keagungan, kesucian, keagungan itu. Dan pernah saya katakan bahwa iman itu bukan sekedar persetujuan pengetahuan intelektual terhadap kebenaran tertentu. Tetapi kesucian pikiran itu, intelektual itu pun harus mendapatkan gitu kan. Jadi memang menurut saya ini spektrumnya luas sih, itu dalam pengertian kesucian yang hidup itu bukan hanya sekedar satu hal yang satu perbuatan yang keliru, tapi bagaimana suatu dimensi yang memang pikiran itu juga dikuduskan, emosi kita itu juga dikuduskan. Nah ini yang menurut saya terus bagaimana kita menumbuh kembangkan seperti dikatakan Pak Wim, mengejawantakannya itu yang terus dari hari ke hari mengalami suatu pembaharuan batinnya. Kurang lebih seperti itu dulu Pak Andre, Pak Wim. Baik, pada dasarnya memang tidak mudah sih ya mengurai ini semua gitu. Kenapa? Karena dari nilai faktualnya kita belum gitu berproses tadi. Tapi secara teoritis atau secara kebenaran yang tertulis gitu ya, itu sudah gitu. Nah itu loh, itu kan tidak mudah gitu ya. Kalau kita melihat realitasnya kita sedang dalam proses, tapi melihat kebenaran yang tertulis harusnya sudah gitu. Ini sesuatu yang paradoks gitu kan, berbenturan terus gitu. Nah Pak Wim nggak setuju kalau ini masih bicaranya proses mulu nih gitu, kok proses mulu gitu. Ini kan jadi nggak selesai-selesai gitu. Nah, sementara tadi Bro Herbert melihat spektrumnya tidak sesederhana itu juga, bahwa kekudusan hidup itu bukan hanya masalah hidup yang tidak terkotori oleh banyak dosa dan lain sebagainya. Lalu apa nih gitu kan? Bagaimana kita memahaminya? Memang kalau sampai ke bagian itu kita diskusinya bisa 20 hari nggak selesai ini, perbincangannya bisa panjang gitu kan. Oke, Pak Wim, gimana Pak Wim, responnya Pak Wim? Ya, yang Pak Herbert katakan itu kan tadi saya sudah katakan. Karena dari dalam hati itu kan timbul segala pikiran jahat, percabulan, persinahan. Ya kan, jadi hati ini, pentagonnya ini mesti dikuasai dulu sama Roh Kudus. Karena darah Yesus sudah menyucikan, roh yang kekal itu, Ibrani 9 ayat 14 itu. Dan firman itu kan fungsinya untuk menguduskan hidup kita ini. Jadi yang dikatakan Pak Herbert, saya menganggap itu suatu hal yang wajar, yang lumrah di dalam dunia rohaniawan kekristenan sekarang. Tapi akhirnya jangan kita menciptakan suatu teologi proses, nanti sesudah peti mati tempat kita nanti di dunia proses, bukan di neraka, bukan di surga. In another universe ya. Yeah. Baik. Ada Pak Daniel, ada Bro Kevin, ada Pak Philips, ada Pak Latif, Pak Dino. Pak Dino gimana Pak Dino? Pak Andre, boleh saya merespon sedikit Pak? Oh, silakan. Di Kolose 3 ayat 10 mengatakan begini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam artian ini kita juga tidak bisa menolak ada satu terus-menerus diperbaharui, karena nggak dalam artian apakah kita semua kita bisa mengerti keseluruhan tentang dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi bukan dalam artian yang tadi dikatakan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ada satu bagian pembentukan, ada satu proses yang memang kita harus juga terus untuk diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, ini jangan jadi satu hal yang dikesampingkan dalam tanda kutip gitu kan. Nah, ini juga satu hal yang memang nggak langsung orang yang baru bertobat tiba-tiba langsung pintar kan, langsung tahu semua, bisa semua, walaupun Pak Wim menggunakan Yohanes 3 itu. Nah ini maksudnya coba mendudukan pada posisi-posisi memang status kita memang sudah dikuduskan, dibenarkan gitu kan melalui iman yang kita percaya atas pengorbanan Yesus itu gitu. Nah, ini juga ini memang ada slot-slot pemilihan yang menurut saya langsung digeneralisir seperti itu. Menurut saya seperti itu. Iya. Silakan Pak Wim. Permisi Pak Andreas. Ya. Kan tadi saya bicarakan kita ini sudah usur rohani. Rohaninya kan sudah usur.
Saya setuju apa yang dikatakan oleh Pak Herbert. Tapi saya bicarakan kita ini sudah husur rohani. Bukan baru kemarin baca firman, bukan baru kemarin duduk di gereja kan. Saya lebih setuju, ya kan, pohon itu menghasilkan buah yang baik. Progres. Ya kan. Jadi muter-muter juga proses, Pak. Jalan di tempat juga proses. Iya kan. Maksud Pak Wim itu intinya gini loh, jangan banyak alasan kau, gitu kira-kira itu. Kita ini kadang-kadang Progres selalu lah. banyak alasan gitu kan, Ya. muter gitu, tapi pada dasarnya kita belum melakukan gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu ya kan, tapi jangan juga lupa bahwa yang baru bertobat kan juga banyak Oh, gitu kan. ya, Ya, iya. Masa gitu. orang sekelas Pak Andreas dibilang proses kan? Seorang sekelas Pak Herbert kan proses. Kalau Iya. saya masih diproses, Pak, karena saya tahu siapa Hah? saya. Oke. Ya, Moga-moga masing-masing kita diprogres, Pak. ya, masing-masing kita memiliki definisinya, tapi yang jelas pada Ya, dasarnya, pada dasarnya kita harus membuktikan dan menunjukkan buah dari pertobatan kita, gitu kan? Sejauh mana masing-masing kita yang tahu tadi, Bung Herbert menyampaikannya, dan kita harus membuktikan itu, ya, gitu. Baik, yang lain ada, silahkan. Pak Dino, silakan Pak Dino. Ini Pak Dino sudah on cam. Silakan Pak Dino. Ya, shalom, selamat malam Bapak-Bapak. Nggak Iya. ada ibu ya hari ini ya? Hari ini nggak ada, Pak. Semua Bapak-Bapak. Oke. Kalau yang saya pahami secara sederhana, kata kesucian itu kan sama dengan atau mirip dengan kekudusan ya. Artinya sama sekali tidak tercemar. Kita bisa baca definisi-definisi tidak najis, tidak kotor. Juga sering diterjemahkan kesucian itu terpisah, jadi dikhususkan untuk Allah dan digunakan bagi kemuliaan pekerjaan Tuhan. Jadi hidup kudus itu kan artinya hidup terpisah dari segala bentuk dosa dan mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Nah, ini sikap atau tindakan orang percaya di dalam melawan dosa. Nah, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Herbert, Pak Wim. Nah, kita tuh dikuduskan oleh darah Yesus. Bahkan dalam 1 Petrus 1 ayat 2 juga dikuduskan oleh Roh Kudus. Bahkan firman Tuhan juga itu juga menguduskan kita. Dan itu berbicara tentang proses. Jadi sebenarnya kalau bicara kudus suci itu benar yang Pak Andri bilang, kita sampai 2 minggu juga nggak selesai nih. Apalagi kalau teolog-teolog yang ngomong pinter-pinter semua nih. Ya, soal suci kudus. Tetapi yang sulit itu sebetulnya menemukan arti itu betul. Tapi yang sulit itu melakukannya, Pak. Bagaimana hidup di dalam kekudusan. Makanya proses itu tetap harus ada. Gitu. Saya dulu sempat tertipu dengan begini. Orang begitu terima Tuhan Yesus, maju ke depan, ketika dibilang ngomong jadi lembut, terus melayani, langsung dibilang kudus. Ya. Wah, itu saya malah aneh. Kalau kita sudah jadi tukang marah berpuluh-puluh tahun, begitu ditumpang tangan langsung nggak bisa marah, malah jadi aneh itu. Jadi nggak natural. Karena proses melalui firman Tuhan, bimbingan Roh Kudus itu kan perlu proses. Betul, proses itu jangan terlalu lama. Tapi setiap orang punya waktu yang berbeda. Apalagi kalau dilihat yang namanya kekudusan itu bukan soal tindakan aja loh Pak. Pikiran, niat, hati, itu juga diperhitungkan Tuhan. Pikiran yang kudus, ya, itu bisa saja tindakannya kudus, tapi pikirannya ngeres. Bisa. Dan tidak ada yang tahu itu. Dan untuk bisa mengikuti proses itu tidak semudah apa yang kita katakan. Makanya tema-tema seperti ini sebetulnya secara teologi kita bisa bahas, kita bisa formulakan, itu bisa pada satu titik temu. Tapi begitu melakukannya itu masing-masing. Masing-masing. Dan itu akan mencapai titik-titik tertentu. Nah, di sini kita lihat bahwa perjuangan kita untuk hidup kudus, hidup benar, hidup suci itu seumur hidup sampai kita menutup mata.
Dan penilaian terakhir itu dari Tuhan. Makanya kan firman Tuhan berkata manusia rohani kita semakin hari semakin diperbarui. Itu yang diharapkan. Nah itu proses. Jadi tidak mungkin tidak ada proses. Gitu. Jadi mungkin proses untuk orang-orang yang banyak tahu firman dengan orang-orang yang baru lahir baru tetap ada. Tentu dalam skala pengertian menurut Tuhan berbeda. Kalau kita lihat Ayub, apa yang kurang dengan Ayub? Kok diproses juga? Orang Tuhan sendiri ngaku kok bahwa ini adalah hambaku yang nggak ada orang yang kayak begini, tapi kok tetap diproses. Gitu. Jadi proses itu tetap dibutuhkan. Sampai pada tingkat di mana Ayub berkata, saya lupa itu ayatnya, murni seperti emas. Itu kan diakui sendiri oleh Ayub kan. Padahal kalau di tingkat Ayub pertama itu Tuhan sudah ngomong. Kalau Pak Andri yang ngomong Ayub itu benar, kita masih berpikir, oh Pak Andri ngomong. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, membanggakannya depan iblis lagi. Berarti memang sudah kan. Tapi kenapa masih perlu proses? Jadi ada satu tingkatan yang Tuhan inginkan tuh sampai level yang dia mau kita capai. Nah mungkin ini juga berbeda-beda. Sampai saya pernah bilang begini, kita nih yang semua yang ada di tempat ini ada berapa belas orang? 15 orang. Kalau dipilih, mau ikutin proses Ayub, belum tentu loh kita angkat tangan loh. Karena semua aspek kehidupan Ayub itu kena. Mulai dari hartanya, istrinya, anak-anaknya hilang, istrinya melarikan diri, kemudian meninggalkan dia, menghujat dia dan Allah, kemudian juga kena penyakit. Nah itu begitu terjadi seperti itu, apa yang kita teorikan hari ini, itu belum tentu setara dengan teori kita loh. Kita bisa menyangkal Tuhan juga, boro-boro hidup kudus, suci. Kita juga bisa bilang, wah jangan Tuhan-Tuhanan nih kalau kayak begini. Gitu. Jadi memang proses Pak, kalau menurut saya itu proses. Apakah itu proses untuk orang lahir baru, proses untuk kita yang sudah banyak dengar firman Tuhan, ya proses itu tetap dilakukan. Kira-kira begitu dulu Pak Andri. Makasih Pak. Ya. Pak Wim. Ya itu tadi. Jadi pokoknya kalau dari sisi Pak Wim itu ya harusnya jangan muter-muter gitu, kira-kira begitu. Lakukan aja gitu. Sudah sekian tahun lamanya kenal Tuhan. Nah, tapi tentu saya yakin Pak Wim tidak dalam rangka mengingkari bahwa step by step harus kita jalani. Ini tadi Pak Joko mengingatkan bahwa kalau proses itu ya berkata seperti menaiki anak tangga gitu kan. Untuk jadi rohani itu kan memang step by step gitu sampai pada tingkat atau level yang memang diharapkan gitu. Baik, ini tadi Bro Kevin angkat tangan. Ada pendapat Bro Kevin, silakan. Iya Pak, makasih Pak. Iya. Saya mau nanya doang Pak, mau nanya emang kalau kita berproses salah nggak sih Pak? Pak Wim mau nanya Pak, maaf Pak. Silakan Pak Wim. Ya, saya menjawabnya begini sih. Saya tidak menyangkali apa yang dikatakan oleh Pak Dino. Karena Yesus sendiri yang sudah penuh dengan Roh Kudus, anak Allah, itu dibawa oleh iblis untuk dicobai. Dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Jadi mungkin kita ini satu warna, cuman sisi yang berbeda. Ujian, cobaan, dan godaan, itu kan orang bisa melihat itu proses. Tapi saya melihat itu untuk memurnikan daripada iman. Jadi saya tidak menyangkali itu. Yesus sendiri aja yang sudah penuh Roh Kudus, dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Apalagi saya ini. Iya kan? Jadi saya lebih memandang dari sisi itu. Ya kan? Karena ini kan kita dimasukin di dalam dapur peleburan api. Untuk dimurnikan sehingga kita menjadi emas. Kata 1 Petrus. Kata surat Petrus kan. Jadi kalau Pak Kevin menanyakan begitu, proses yang saya pahami, yang saya mengerti, itu lebih kepada ujian, cobaan, dan godaan. Yesus saja seperti itu. Masa Yesus yang penuh dan Roh Kudus dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicoba? Yesus itu kan manusia 100%. Tapi dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai di padang gurun. Ya karena itu untuk membuktikan apakah hanya kepada dialah saja engkau berbakti, hanya kepada dialah saja engkau menyembah. Seperti ada tertulis. Itu aja pemahaman proses saya ya.
Ya, ada orang mau bilang proses sih sah-sah saja, tapi kacamata saya dari proses dalam hal seperti itu, Pak Andreas. Itu Pak Kevin. Jadi iya sih Pak, memang kalau kata Pak Wim ya proses, benar kata Pak Andre. Kalau menurut Pak Wim lakukan saja gitu kan. Ya tapi memang kalau menurut saya proses aja. Kalau orang kan menurut saya kalau orang bahas kesucian hidup kayak muter-muter gitu memang, tapi orang lupa bahwa suci itu kan perbuatannya juga harus suci Pak ya. Ya, setiap yang kita lakukan gitu kan, apapun yang kita pikirkan gitu kan. Kalau kita kerjaannya misalnya ngomentarin orang atau gimana gitu kan, itu kan nggak suci Pak, gitu kan. Bener nggak? Kita cuman mainin orang, ngurusin hidup orang. Nah, itu gimana tuh kalau kita mau suci gitu kan? Kadang-kadang kita fokusnya sucinya seperti Kristus. Nah, seperti Kristus kan aplikasinya gimana? Ini yang saya belum dapat sebenarnya aplikasinya gitu loh. Pusing saya. Asli pusing gitu. Aplikasinya belum dapat saya, bener. Cuman saya jujur aja Pak, gitu Pak. Aplikasi konkretnya belum dapat gitu. Kadang-kadang kita kan suci banget gitu kita pikirin yang di atas, tapi kita lupa bahwa masih banyak aplikasi-aplikasinya Pak gitu. Itu yang saya belum dapat justru Pak. Dan Makasih ntar Pak. di-download aja, download. Gimana? Download aja di Play Store. Di-download. Aplikasinya di-download. Oke, ya itu proses juga, itu tadi kan, itu proses seperti yang Bro Kevin mengerti, itu proses untuk akhirnya bisa menemukan aplikasinya di dalam kehidupan nyata itu. Banyak-banyak buka Play Store gitu kan, banyak-banyak buka peristiwa kehidupan ini, sampai akhirnya kita bisa menemukan, oh begini nih aplikasinya. Ya ini sebenarnya bukan sesuatu yang bertentangan, tidak gitu, tetapi sesuatu yang saling menegaskan gitu, Pak Wim itu melihat dari sisi begini loh. Ya tadi kan latar belakang awalnya beliau ngomong ini kalau kita udah tua sebegini mau sih proses mulu sih, ya toh. Itu kan sebenarnya jadi seperti sebuah alasan saja gitu. Lalu alasan lainnya adalah ya ini kan kita lagi bicarakan, ya boleh dong didiskusikan. Makanya beliau kadang kala nih saya bisa menangkap gregetnya beliau gitu. Muter pada dasarnya kamu lakukan aja gitu. Jangan banyak ngomong bahwa ini masih 5 kilometer, masih 6 kilometer gitu. Nah, di sisi teman-teman itu kan melihat secara faktualnya. Tadi ini kan secara teoritis gitu. Secara kebenaran yang tertulis ya begini gitu. Tetapi pada nilai faktualnya kita melihat tidak semudah, kalau pakai istilah anak sekarang, tidak semudah itu Ferguson. Ada banyak yang harus dilewati, dijalani sampai akhirnya step by step kita bisa menangkap itu. Semangatnya Ya, Pak Andre. yang kita tangkap. Ya, gimana Pak? Iya, kalau saya sih memahami ya bukan kegeramannya Pak Wim ya, karena beliau ini mungkin sama seperti saya, tapi saya juga harus menjaga diri saya bahwa yang berteori tentang kekudusan kesucian ini orang-orang pinter Pak di kalangan Kristen. Tapi kalau kita lihat justru tidak mempraktekkan itu. Tinggal timbullah pertanyaan atau kegusaran dari Pak Wim itu. Jangan bilang proses terus gitu. Dan saya berharap untuk saya sendiri pembelajaran kita ini juga jadi jangan cuma wacana teori aja. Karena kita juga bisa sampai pada titik itu, kita pelayanan juga sampai pada titik itu, tapi kita mesti ingat nih bahwa pada tanggal segini kita lagi ngomongin tentang kesucian sama kekudusan gitu loh. Iya. Nah, kembali lagi yang Pak Herbert bilang proses itu memang proses. Tetap harus ada proses. Cuman proses tingkatnya Pak Andre, tingkatnya hamba-hamba Tuhan, tingkatnya kita, itu beda-beda. Tapi tetap peak-nya naiknya ke atas begitu. Jadi proses itu tetap harus, tetap ada. Cuman, ya itu tadi memang benar bahwa kita juga mesti lihat usia sih. Gitu ya. Jadi yang istilahnya Pak Wim itu kan yang sering kita dengar Pak. Jangan ngomong proses mulu gitu. Dan jangan dijadikan alasan, itu jangan intinya beliau gitu. Alasan, jangan dijadikan tameng, jangan dijadikan sasaran tembak, yang harusnya kan nembak ke kita, tapi nembak ke prosesnya gitu. Betul. Dan berarti, itu harus menjadi pembelajaran buat kita sih sebenarnya. Kita pribadi Pak. Betul. Kita pribadi gitu. Iya. Ya gitu Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Dino. Ini sekarang ada ibu-ibunya Pak, ada Ibu Lani. Selamat malam Bu Lani, Ibu Lani sudah join nih. Teman-teman yang lain, Pak Priyo, Pak Latif, Pak Philip, ada yang ingin Pak Priyo, silakan Pak Priyo. Ya Pak, saya menanggapi singkat aja ya. Kalau saya meyakini begini,
bahwa kekudusan itu memang kehendak Tuhan ya. Bahkan melalui Petrus juga mengendaki agar kita kudus dalam seluruh kehidupan kita ya. Kudus dalam seluruh kehidupan kita. Jadi sepenuhnya, total. Kalau nilai itu 100 ya. Itu kehendak Tuhan ya. Tetapi memang saya melihat bahwa ternyata kudusan itu yang pertama itu adalah kekudusan secara status ya. Saya ingin tekankan secara status ya. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diberikan status kudus. Maka contohnya misalnya jemaat-jemaat yang ada di Korintus, yang bobrok kehidupannya disebut sebagai orang-orang kudus. Itu adalah kudusan secara status. Lalu tadi betul, setelah statusnya kudus, tidak otomatis faktanya, realitanya langsung kudus. Tapi membutuhkan suatu proses. Dan proses ini betul, sifatnya progresif. Ya. Jadi kalau nilai standarnya itu adalah 100 seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus nilainya 100. Dan nilai kita dulu sebelum kita percaya Tuhan merah semuanya. Ya. Kalau itu nilai zaman dulu ya. Pakai tinta merah ya, di bawah 6 ya. Tetapi setelah kita terima Tuhan Yesus ya, mulai ada yang biru ya, dari berbagai sisi gitu ya. Nilai 6, 7, 8 dan terus progresifnya adalah menuju kepada nilai 100 seperti yang diteladankan Tuhan Yesus. Dan itu saya setuju memang. Jadi proses yang bersifat progresif ya, menuju kepada nilai 100 seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dan untuk mencapai ke sana ya, memang 3 hal tadi yang bisa membuat kita hidup kudus sampai keseluruhannya, yaitu melalui firman ya, jelas sekali itu ya, melalui Roh Kudus dan melalui darah Kristus ya. Itu jelas sekali kalau kita katakan itu ya. Dan tadi disebutkan juga bahwa masing-masing kita berbeda. Maka itu tergantung kepada kemauan kita ya. Jadi saya melihat ada kemauan yang kuat. Aku mau hidup kudus dan semakin kudus seperti Tuhan. Nah, itu yang akan bisa mempercepat. Nah, makanya digambarkan di Alkitab bahwa ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita lahir baru, menjadi bayi. Dan terus ada proses anak-anak dan dewasa. Seperti itu gambarannya. Jadi proses yang bersifat progresif. Ya. Itu tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Priyo. Betul, proses yang progresif gitu ya. Itu harus kita perjuangkan, jangan sampai ya. Tadi Pak Wim kan mengungkapkan gitu ya. Jalan di tempat pun juga proses gitu. Jangan sampai cuma di situ aja gitu kan. Bulet kalau orang Surabaya bilang bulet gitu. Gitu. Baik, Pak Wim ingin menambahkan, ini Pak Karli sudah wajahnya pengen menyampaikan sesuatu nih. Silakan. Saya sedikit aja. Semua ini tidak bisa saya tampilkan karena di dalam 2 Korintus 4 itu ayat 10 sampai 11 itu kan. Kami setiap hari dihadapkan kepada maut supaya kehidupan Kristus itu semakin nyata. Kalau kita baca di Korintus 4 itu ya. Setiap hari kami diserahkan kepada maut supaya kehidupan Kristus semakin nyata. Ya kita setuju dong kalau ini progres. Semakin nyata. Ya kan? Kembali lagi berpulang kepada Matius 4 tadi, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, baru Kudus dicobai iblis. Itu aja, Pak. Ya, baik. Pak Karli, silakan Pak Karli. Pak Edi boleh, Pak Edi. Tunggu, Pak Karli dulu nih, Pak Karli udah buka. Nanti habis itu Pak Edi. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam, Pak. Ya, dari apa yang kita diskusikan malam ini, saya prinsipnya setuju dengan standar yang dijelaskan oleh Pak Willem ya. Jadi kekudusan itu adalah standar hidup yang Tuhan kehendaki. Tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Priyo barusan. Ya, memang standarnya itu hakikat Allah sebagai pengikut Kristus ya. Hakikat Tuhan itu kan kudus adanya. Hendaklah kamu kudus sama seperti aku kudus. Jadi memang itu adalah standar mutlak
kita sebagai orang percaya. Tapi memang secara de facto kita yang sudah memiliki kodrat dosa, yang tadi Pak Willem alergi dengan kata-kata itu gitu ya. Ya nggak bisa simsalabim ketika kita menerima Tuhan dan Roh Kudus, mendengar firman-Nya, lalu tiba-tiba kita menjadi kudus gitu. Jadi memang seperti yang dijelaskan Bro Herbert, tadi Pak Dino, Pak Prio, saya juga setuju Pak. Karena memang dalam faktanya, ya semua ada progresivitasnya. Pertumbuhan iman mungkin lebih tepatnya dikatakan seperti itu ya. Jadi kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, nggak bisa langsung kudus, tapi yang penting bagaimana kita berjalan pada arah yang benar. Kita berproses pada arah yang benar seperti yang firman Tuhan katakan dan Roh Kudus yang menuntun kita dalam segala kebenaran itu. Ya, jadi itu aja Pak yang saya bisa simpulkan dari pembicaraan kita pada malam ini. Terima kasih. Ya, ini ada message dari Pak Daniel Kurniawan nih. Beliau pamit dulu, tapi beliau menyampaikan gagasan nih. Saya setuju pada konsep perspektif kita yang perlu memberi komitmen pada diri untuk sempurna seperti Kristus. Lalu, dan saya juga setuju bahwa kita tidak bisa menyangkal realita bahwa kehidupan di dunia ada proses yang tidak instan, karena lebih baik langsung hidup di surga setelah ditebus daripada diproses di dunia. Namun memang Tuhan melihat hati kita yang terus ingin menjadi baru dan disempurnakan. Menurut saya memang kita jangan beralasan, nah itu dia, poinnya itu tuh, untuk menyangkal peringatan hati nurani setiap berbuat salah dan memberi tameng pada ego pribadi, namun langsung ingat kembali pada Tuhan dan mengaku dosa seperti Petrus. Jangan sampai seperti Yudas, akhirnya harus gantung diri dan tidak menerima keselamatan, gitu ya kira-kira. Gitu ya Pak ya, ini sebuah semangat yang sama, saya yakin gitu. Maksud Pak Wim juga ingin mengingatkan kita, gitu ya. Ini kan sebagai orang tua kita, karena mohon maaf nih Pak Wim ya, karena saking seriusnya gitu ya, beliau sampai sudah rambut hilang pun nggak apa-apa, yang penting aku mau serius sama Tuhan, gitu kan ya Pak Wim ya. Jadi mau di-sharingkan, dibagikan kepada kita. Hanya pada dasarnya memang realita proses itu harus kita mengerti dengan benar, jangan dijadikan tameng, kata Pak Daniel. Lalu Pak Latif nih, bagi saya setuju dengan Pak Prio Pak, status saya sebagai orang kudus karena Kristus bagi hidup saya. Namun untuk mempertahankan kekudusan dan berjalan dalam kekudusan sesuai dengan firman Allah dengan mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Ya, proses ya, berjalan dalam kekudusan. Sebuah proses yang tidak bisa instan. Baik. Ya, dan tuntunan Roh Kudus tadi Pak Karli mengingatkan tidak bisa disangkali, kita butuhkan setiap hari, setiap waktu. Proses yang tidak mudah, karena kadangkala bukan Roh Kudus yang kita jadikan tuntunan gitu, tetapi yang lain. Kita rasa yang lain jauh lebih mantap kayaknya gitu. Baik, terima kasih. Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya, Kurniawan itu anak saya Pak. Dan oh baik. Wah ini double nih. Sama Septimius itu juga anak saya. Oh baik. Oke, saya hanya sedikit kembali kepada penciptaan. Sebenarnya kita itu kan sudah diciptakan segambar dengan Allah. Berarti kita itu sudah kudus ya, Pak. Sehingga di dalam perjalanan waktu, berbicara proses tadi, akhirnya juga Paulus mengingatkan dengan tegas kepada jemaat di Galatia. Itu di dalam Galatia 2:20 itu, namun aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Yang kuhidupi di dalam daging adalah firman Allah. Nah, inilah yang harus selalu diingatkan kepada kita gitu. Sebenarnya kita itu biarpun kita sudah unsur tadi ya, tapi kita ya jangan merasakan bahwa kita ini adalah bagian dari penciptaan yang sempurna.
Ya, karena kita tahu bahwa kita di dunia ini adalah kehilangan kemuliaan Allah, tapi di dalam proses untuk mencapai kembali sebagai gambar Allah, itu sebagai citra Allah yang Allah memang rancangkan, itu ya kita kembali diingatkan oleh Paulus, karena Paulus menyadari bagaimana dia menjadi rasul itu sebenarnya dia belum layak menjadi rasul gitu loh. Nah, sehingga dia kepada jemaat Galatia pun hanya mengingatkan dengan tegas bahwa namun aku hidup adalah ya Kristus. Itu yang paling penting di dalam pendapat saya, sehingga proses itu memang harus selalu ada yang memberikan satu kepastian kita telah ada proses, tapi ada yang mengingatkan gitu loh. Jadi firman inilah yang kita harus hidup di dalam Kristus yang hidupi kita gitu loh. Karena kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, seharusnya kita berjalan itu sesuai tuntunan Roh Kudus. Kadang-kadang kita semau gue kan tadi dikatakan. Bicara proses itu sebenarnya bukan berarti kita pasif, tapi memang kata Pak Priyo tadi progresif memang. Nah, ini adalah satu hal yang sedikit saya ingin menyampaikan itu. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari pencerahan kita. Terima kasih, Pak. Iya, ini Bro Septomius mau ikut berpendapat nih. Silakan. Oke, shalom. Kedengeran ya suaranya saya? Kedengeran. Oh ya, saya cuma mau sharing aja. Jadi kata-kata proses itu memang dalam dunia orang awam ya. Khususnya saya kan sekarang ini masih dalam dunia sekuler, tapi sedang memahami dunia rohani gitu. Jadi banyak di gereja-gereja itu saya banyak lihat itu memang pendetanya bilang berproses gitu. Terus saya iseng-iseng tanya jemaatnya. Kadang-kadang itu memang mereka bilang, oh saya lagi berproses. Tapi dalam kutip itu mereka itu kayak hanya ngeles gitu lah. Jadi emang jangan dijadikan alasan proses itu untuk ngeles gitu loh. Karena itu juga yang mana nanti prosesnya malah berhenti di situ. Nah, dan dalam satu proses itu kan biasanya ada sistem. Kayak yang saya pelajari sekarang itu ada ini, komunikasi inovasi. Nah, di dalam inovasi itu ada juga sebuah proses kan, di mana nanti ke depannya itu kita yang di era sekarang makin banyak inovasi itu, yang kemudian makin banyak fitur-fitur yang masuk untuk kita menjaga kekudusan itu atau kita memberikan kekudusan itu. Jadi menurut saya ya memang betul apa kata Pak Willem itu, jangan proses itu dijadikan sebagai alasan, tapi juga lakukan gitu. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri, kita juga berproses. Seperti saya ini juga berproses, tapi juga saya sadar akan sesuatu, saya juga nggak bisa berjalan di tempat, proses berjalan di tempat. Saya harus upgrade yang dimana nanti akan memperbarui sistem itu menjadi lebih sempurna, dan ibaratnya kayak komputer itu antivirusnya udah oke lah gitu. Jadi itu yang bisa saya sharingkan. Mantap Bro Septoamus ya. Septeomeus. Oh, oke. Panggil Theo aja, Pak. Oh, Bro Theo, mantap Bro Theo. Ini Papa sama putranya punya pendapat yang bagus dan ini mengingatkan kita. Itu tadi, nah yang anak muda aja bisa menangkap itu kan, jangan cuman jadiin alasan tuh gitu kan. Gitu Pak Wim, gimana Pak Wim? Masih di mute Pak Wim. Nah, di dalam Yohanes 12 itu dikatakan, barang siapa mengikut aku tidak berjalan di dalam kegelapan. Iya, terus kita mau taruh apa di tengah itu, Pak? Abu-abu.
Iya kan? Dia harus berjalan di dalam terang. Kalau dia ikut aku, dia nggak bisa berjalan di dalam kegelapan. Iya kan? Nah, jadi yang saya katakan di sini, itu sih sah-sah saja. Kalau bagi tingkat pemula, ingat loh, tadi konteks kita kan ini di dunia kekristenan, bukan di dunia luar Kristen. Yang kita sudah usur sebenarnya. Iya kan, kita di sini bukan, kecuali yang barusan ngomong itu, kita ini bukan 30 tahun ke bawah semua ini. Yang baru kenal Kristen. Iya kan? Begitu. Jadi saya takut nanti kita terjebak di dalam teologi proses. Baik, baik. Oke, nah kalau kita boleh menyimpulkan pada dasarnya, kita tahu sesungguhnya kita harus semakin menunjukkan progresivitas dari proses kita. Itu ya, kata yang menjembatani kedua pendapat ini. Jadi kita harus makin menunjukkan progresivitas dari proses kita, khususnya berkaitan dengan kekudusan. Ya, kenapa? Karena pencapaiannya itu atau standar yang harus kita raih adalah standarnya Kristus gitu. Kita sadar masih jauh nih. Nah, kalau selalu kita jadikan alasan proses itu bagi pencapaian itu, ya kapan ini nyampenya? Sementara umur kita semakin bertambah, betul. Umur kita semakin bertambah dan waktu hidup kita semakin singkat. Umur bertambah itu bukan berarti kesempatan semakin banyak. Kita tahu kan, umur semakin bertambah, kesempatan hidup semakin berkurang. Nah, ayo gaspol nih gitu. Ayo kita semangat. Ya. Betul dimengerti bahwa kadangkala jatuh, kadangkala menyimpang, kadangkala salah. Iya, betul gitu. Tapi jangan berhenti sampai pada jatuhnya, pada menyimpangnya itu. Sadar, bangkit lagi dan terus berjalan sampai kita menunjukkan tadi progresivitas dari proses yang signifikan sesuai dengan kapasitas kita. Toh Tuhan juga tidak tuntut kapasitas orang lain kan? Tuhan tuntut kapasitas kita. Mari kita bertarung bersama-sama. Jangan sampai, ini saya tambahkan sedikit saja ya, jangan sampai yang terdahulu justru menjadi terkemudian, kata Firman kan? Dan yang terkemudian berarti menjadi terdahulu gitu. Kita disusul nih sama mereka-mereka yang menurut kita masih levelnya taman kanak-kanak dibanding kita. Bertobatnya baru kemarin sore menurut kita. Tadi Pak Dino mengingatkan, jangan sampai kita yang sudah, waduh, di awan-awan nih semua teori logika, teologinya gitu. Tapi ternyata nol besar dalam kelakuannya. Disusul itu sama orang-orang yang mungkin jarang mendiskusikan, jarang berbicara, jarang ngomong, tapi lebih sering melakukan. Gitu ya. Baik, saya pikir itu yang bisa menjadi kesimpulan kita. Ya, karena ini sudah jam 9:04 ini. Nanti kalau kita lanjutkan benar seperti yang kita singgung tadi, bisa 20 hari ya Pak Herbert, ya kita bisa lama bener nih nanti nih ya. Cuman kita tunggu nih kapan ya Areopagusnya nih Bung Herbert ya, kita punya kesempatan ya diskus bersama, membahas hal yang dogmatis dan tematik untuk bisa menjadi dasar kita bagi umat Tuhan dan jemaat Tuhan. Ya Pak, nanti di grup Pak nanti Pak ya. Baik, saya pikir itu saja ya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita akan bertemu minggu depan. Ya, yang belum menyampaikan gagasannya, saya yakin nanti pada kesempatan berikutnya saya akan memberikan kesempatan dan sangat terbuka, Medi Fellowship terbuka bagi kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian menyampaikan pendapat sehingga memperkaya satu sama lain. Ya, pemahaman kita semakin diperkaya dalam kasih Tuhan. Dengan hormat nanti saya minta Pak Philips jika berkenan untuk berdoa. Ada Pak Philips? Pak Philips Sukardi? Oh, mungkin sedang sibuk ya. Pak Joko, mari Pak Joko boleh pimpin kita untuk di dalam doa, Pak. Monggo Pak Joko. Mari Pak, kita berdoa. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas fellowship hari ini, malam hari ini yang sungguh memberkati setiap kami. Kami saling
berdiskusi dan akan menambah ketajaman kami, kepekaan kami di dalam pengenalan kami akan Dikau Tuhan. Terima kasih Kau memberkati Pak Wim, Kau memberkati kami sekalian yang sudah hadir dan berdiskusi. Biarlah Tuhan Kau tambah-tambahkan roh hikmat bijaksana atas kami sekalian, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dan sebentar kami akan berpisah, malam yang menjadi bagian kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehingga keesokan pagi kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, sehingga kami boleh kembali beraktivitas, dan biarlah aktivitas kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, dan tadahkan kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Pak Andre. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Joko, terima kasih. Pak Wim, terima kasih. Terima kasih. Pak Rekan-rekan Andreas, semua. Pak Kevin, Pak Joko, Pak Hebat, Pak Bless. Edi, Pak Edi, Bulani, semangat. Pak Dino, Bro Theo, Yanto, Bro Daniel, Bro Kevin, Bro God Daniel, terima bless. kasih. Bulani.